Eh, Mohon bantuan juga buat host dikasih co-host ke Mbak Noninya biar nanti bisa share screen. Baik. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman semua, malam ini kita akan berdiskusi dengan insight yang hopefully banyak lesson learn yang bisa kita dapat ya. Ini berbeda diskusi kita kalau biasanya kita bahas konsep, kita bahas teori-teori ya. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Mbak Noni Stianingsih. Wah, boleh ini ya kasih apresiasi buat beliau sudah meluangkan waktu malam-malam. Mohon maaf mengganggu Mbak Noni waktunya ya. Malam-malam eh, kaget juga beliau katanya baru nih Pak ada kelas malam banget gini ya. Ya. Tenang aja anak-anak biasanya ini di kelas selalu ceria sampai jam 10 juga sebenarnya mereka ngantuk ya. Kalau jam 10. Tapi harusnya malam ini sih karena topiknya sangat menarik ya. Bagaimana kemudian intervensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar khususnya big tech ya seperti Goto bisa kemudian mengangkat ekosistem yang bergabung di dalamnya ya dan kemarin sempat diskusi sama Mbak Noni akan banyak studi kasus yang diangkat. Jadi buat teman-teman yang penasaran kenapa kok muncul banyak merchant-merchant baru dan kayaknya langsung gede gitu ya di GoFood. Nah, ini pelakunya adalah salah satunya Mbak Noni ini. Nanti bisa cerita bagaimana perjalanan para UMKM membesar bersama big tech companies seperti Goto. Dan untuk malam hari ini, Mbak Noni, saya pengen menikmati diskusinya ya. Jadi yang akan memandu nanti adalah Pak Herman. Pak Herman mana Pak Herman? Tolong wajahnya ditampilkan Pak Herman. Hadir, Ah, Pak. ya kelihatan banget dadakannya ya. Ya belum sempat dandan beliau ya. Jadi nanti akan memandu diskusinya adalah Pak Herman. Di sini juga sudah ada beberapa dosen yang join Mbak Noni. Ada Pak Yaser, ini beliau warek akademik. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, eh, apa kita lagi ini Mbak, lagi pengen banyak praktisi join di dalam ruang-ruang kuliah supaya kemudian anak-anak tuh teman-teman ya mahasiswa yang mengikuti sesi pembelajaran itu langsung mendapatkan bagaimana konsep-konsep yang kita diskusikan di kelas dijalankan di dalam dunia praktisi gitu ya. Dan ini jadi jadi awalan yang baik saya pikir buat diskusi. Mbak Noni juga insya Allah akan segera bergabung juga ke Taskia ya nanti biar bisa bukan cuma sekali doang ceritanya bisa banyak nanti ya gitu kira-kira. Baik, untuk itu saya tidak mau berpanjang kalam, langsung saya serahkan pada moderator Pak Herman, silakan dipandu diskusi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Nur. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Terima kasih buat narasumber, para sivitas akademik dari Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan Waalaikumsalam rasa syukur warahmatullahi kita henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana layaknya seorang Muslim ya, kita bisa sejenak dulu berdoa karena kita tujuannya di sini menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal Bu Noni. Saya Hermansyah. Ini mendadak sekali saya baru ditunjuk ini. Barusan sekali disebut namanya. Mudah-mudahan bisa memoderatori diskusi kita pada malam ini. Ini kelas karyawan, tapi juga nampaknya dinikmati sajian diskusi kita oleh teman-teman dari kelas reguler dan juga senang sekali bisa dihadiri oleh Pak Yaser dan juga teman-teman yang lain. Baik,
kita di sini diskusi temanya adalah digital transformation in apa ya ini ya, micro, small and medium enterprise ya, through big tech system, ekosistem, yang mana tadi juga sudah diprolog oleh Pak Nur terkait bagaimana ekosistem teknologi kini sudah mulai merambak gitu, masuk ke area-area UMKM gitu. Dan saya kira sebagai tulang punggung ekonomi negara, UMKM punya peran yang penting juga buat pertumbuhan GDP Indonesia gitu. Nah, saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Bu Noni, saya bener panggilnya ya Bu Noni ya? Khawatir keliru ini. Benar-benar benar kok Pak. Aduh, mohon maaf ini Benar. khawatir Mau panggil lagi. Mbak Noni juga boleh, Oh bebas. iya, siap. Kita sama-sama muda. Mbak Noni saja ya, baik teman-teman. Oke, dengan pengalaman Mbak Noni sebagai merchant trainer and telesales manager di Goto, saya kira nanti harapannya bisa membawa kita pada praktik-praktik baik ya, ataupun experience yang bisa kita ambil intisari sebagai pembelajaran kita pada malam hari ini. Mohon izin, saya belum tahu informasinya ini waktunya dikasih sampai jam berapa Pak Nur dan rekan-rekan. Kayak biasa kita kuliah aja. Oh, kayak bisa kuliah Pokoknya siap. ya Sampai jam 10 biasa berarti jam Pak. 12 malam kan ya. Hmm. Oke, siap. Baik, mungkin Bu Mbak Noni ada yang mau dipresentasikan, kami persilakan ya. Iya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Em, Terima kasih Pak Nur Hendrasto sudah diberi kesempatan ya untuk share pengalaman yang sebetulnya belum terlalu banyak ini sih Pak. Jadi mungkin kita sama-sama belajar di sini dan semoga insight yang saya pelajari selama 11 tahun belakangan di Big Tech Company bisa menjadi inspirasi atau beberapa insight bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dan terima kasih juga untuk Bapak Yaser Syamlan ya selaku Wakil Rektor ya Pak. Ini terima kasih, saya jadi deg-degan ini kalau Bapak hadir Pak. Tadi saya sempat tanya Pak Nur ya, ada yang join siapa aja. Pak Nur bilangnya mahasiswa, ternyata saya nggak expect ada Bapak juga hadir dalam Saya diskusi izin ini Pak. belajar dengan Ibu, santai aja Bu. Sama-sama masih muda, masih belajar Bu. Oh iya, ya. Kita masih sama-sama seumuran ya Pak. Ya, kita milenial semua di sini, Mbak. Ya, Oke. ya, Atau Gen Z. ya. Atau Gen Z semua. Cuma Oke, ada yang milenial senior aja. Salah satunya Pak Herman. Oke, oke Pak, saya izin mulai ya Pak, karena mungkin kita akan fokus dengan diskusi atau bisnis case atau ya kita discuss tentang apa saja sih sebetulnya yang GoTo Financial involve atau kita tergabung dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Jadi tema kali ini adalah Digital Transformation in MSMEs atau UMKM di Big Tech Ecosystem, yang dimana sekarang setelah Gojek dan Tokopedia itu bergabung, itu menjadi salah satu Big Tech Ecosystem di Indonesia, yang dimana kita juga half of the market size atau 50% dari order yang ada di UMKM itu berada di GoTo Ecosystem. 50%-nya terbagi ke dalam kompetitor sebelah yang sama-sama hijau juga, dan juga dari SIA atau SIA dari Shopee ya, dari Cbank Indonesia. Nah, mungkin as impromptu di sini sepertinya juga teman-teman sudah membahas tentang digital transformation. Jadi mungkin di sini saya hanya impromptu aja bahwa digital transformation ini memang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa digitalization with digitization itu agak berbeda ya rekan-rekan sekalian. Jadi digital transformation itu um, terkadang disamaratakan dengan digitization gitu. Jadi sebetulnya digitalization dengan digitization itu berbeda gitu. Banyak beberapa pelaku UMKM yang berpikir bahwa digitalization adalah switching from traditional ke alat yang modern, just it gitu. Tapi sebetulnya
digitalization itu tidak hanya pada alat modernnya aja yang digunakan, atau sekedar beralih dari bayar manual dengan kembalian, kemudian switching into QRIS payment misalnya. Nah, sebetulnya itu tuh digitalization beyond that kind of process gitu. Jadi, digitization itu adalah switching traditional business into modern business yang mungkin bisa diimplementasikan melalui alat-alat pembayaran yang sekarang mungkin rekan-rekan temukan. Namun kalau digitalization itu lebih dari sekedar alat saja gitu. Jadi digitalization itu including manpower-nya juga, human resources-nya juga, business prosesnya juga, marketing communication juga dan lain semacamnya. Jadi digitalization itu kadang diartikan dengan ya udah saya daftarkan usaha saya ke GoFood, udah selesai gitu. Padahal sebenarnya digitalization itu gimana human resource-nya itu juga belajar untuk menggunakan aplikasi GoFood dengan benar, kemudian mereka bisa mendesain foto produknya mereka dengan baik, dan mendesain produk advertisement-nya mereka dengan baik melalui Instagram, TikTok, dan lain semacamnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita membahas digitalization atau digital transformation yang mungkin sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku besar UMKM yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah banyak temukan gitu di lapangan ya. Oke. Kemudian di sini mungkin saya ingin menekankan lagi bahwa ada beberapa advantage atau benefit dari digitalization di UMKM. Jadi dari 10 poin ini mungkin nanti kita akan bahas di business case dari UMKM itu sendiri. Part mana atau bagian mana yang mungkin sudah diimplementasikan oleh satu UMKM dan UMKM lainnya, dan part mana yang memang mungkin masih butuh untuk kita improve lagi. Nah, di sini ada beberapa yang saya highlight, jadi mungkin rekan-rekan sudah familiar gitu ya dengan increase market reach atau going online gitu, dan ditambah lagi dengan adanya campaign pemerintah dengan UMKM Go Online, itu mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan UMKM itu harus go online. Nah, di sini poin pertama yaitu increase market reach atau kita sebutnya tuh online presence dari UMKM itu sendiri. Kemudian di sini juga advantages-nya dari going digital itu ada 247 availability atau kita sebutnya dengan open selalu lah gitu, selalu buka dan tidak pernah tutup gitu untuk UMKM itu sendiri. Nah, selanjutnya dengan digital transformation kita juga reduction operational cost yang nanti kita akan bahas di business case tadi. Lower marketing cost yang dulu tuh kita sering pasang iklan via spanduk, via banner, kemudian via brosur, kemudian kita pasarkan dengan datang di tempat-tempat ramai, tapi dengan adanya digitalization for UMKM itu kita akan mendapatkan lower marketing cost. Dan mungkin kalau saya jelaskan semuanya kayak lebih applicable, kita langsung bahas satu persatu di business case tadinya. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja di business case tadi. Nah, di sini saya akan membawa beberapa bisnis atau UMKM besar dan menengah ke besar. Nanti kita akan bahas yang UMKM dari menengah ke kecilnya juga. Jadi di sini ada Sambal Bakar Indonesia, kemudian ada Flash Coffee yang saat ini sedang merambah sampai dengan 76 outlet bersama kita, dan Pukis Kota Baru yang saat ini mungkin rekan-rekan taunya bahwa Pukis Kota Baru itu gerobakan di market. Jadi mereka hanya modal gerobak aja, tapi ternyata omsetnya, net sales-nya, GMV-nya itu beyond expectation. Terus kemudian nanti kita akan bahas beberapa jajanan viral yang mungkin rekan-rekan di sini ada yang pernah antri juga di Blok M, yaitu ada Little Salt Bread, Busy Cheese Cafe, sama ada OO Donut juga. Ini dari salah satu grup yang sangat amat viral. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang Bittersweet by Najla, The Kriuk, dan Janji Jiwa, dan seluruh UMKM yang saya sebutkan ini ada di Goto Ecosystem. Nah, oke.
sebelum ke sana, ini kita bahas tentang point of sales transformation ya, rekan-rekan sekalian. Ada persamaan dari semua UMKM yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu point of sales yang mereka gunakan. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang belum familiar, sebenarnya point of sales itu apa? Jadi point of sales itu sebetulnya English term English term dari bahasa yang sistem kasir gitu. Jadi pakai sistem kasir apa misalnya. Nah, ini nih point of sales ini ternyata sudah transform dari yang 20 tahun, 30 tahun lalu mungkin kita temukan cash register yang di sebelah kiri ini. Terus kemudian cash register ini yang sampai dengan sekarang bahkan masih digunakan beberapa UMKM. Kemudian bertransform menjadi conventional POS, integrated cash register yang in-store transaction, atau memang dia itu adalah conventional cash register versi yang lebih modernnya. Nah, conventional POS ini itu menggunakan local server ya, rekan-rekan. Jadi local server ini juga nantinya akan ada benefit dan kekurangannya juga. Jadi untuk local server ini yang digunakan conventional POS itu akan menyimpan data-data dari penjualan UMKM itu sendiri di local server. Nah, local server itu sendiri kalau misalnya ada error, ada mati lampu, itu otomatis shutdown dan otomatis data transaction-nya tidak bisa dicatat untuk transaksi selanjutnya. Kemudian setelah conventional POS, point of sales ini juga bertransform menjadi cloud-based POS ya, online cash register. Nah, cloud-based POS ini yang saat ini memang sedang bermain di red ocean, atau bahasa kasarnya anak fresh graduate bisa buat POS system. Nah, cloud-based POS ini sangat amat digunakan di banyak UMKM karena yang pertama, data tersimpan secara online server atau di cloud. Dan yang kedua, ini semuanya tuh bisa menggunakan karena didesain seminimalis mungkin, sesimpel mungkin, sampai nanti kasirnya itu mudah mengerti pencatatan transaksi keuangan atau transaksi order. Nah, dari sini kenapa saya memulainya dengan point of sales, nanti kita akan bahas di business case sambal bakar. Nah, dari cloud-based POS tadi kan kita udah sudah bahas tentang cash register, kemudian bertransform menjadi conventional POS, terus kemudian bertransform kembali menjadi cloud-based POS atau online cash register yang cloud-based system. Nah, di 2023 kemarin sampai dengan 2024 ini berubah atau bertransform dari self-ordering dari cloud-based POS menjadi self-ordering. Nah, self-ordering ini yang mungkin kalau rekan-rekan masih ke McD ya, kalau saya sih sudah enggak nih. Kalau misalnya masih ke McD mungkin itu ordernya menggunakan self-ordering. Nah, dari self-ordering itu tuh sebenarnya adalah transformation dari cloud-based POS tadi. Nah, self-ordering ini yaitu interactive digital device. Nah, ini nih mungkin munculnya itu mula-mulanya tuh setelah COVID gitu. Jadi setelah COVID itu secara pencatatan transaksi itu agak banyak melibatkan customer berinteraksi di depan kasir gitu. Jadi mereka ada queue atau antrian yang panjang di depan kasir, kemudian beberapa bisnis bertransform gimana supaya mengurangi kerumunan-kerumunan. Nah, dari post COVID ini ternyata banyak POS atau beberapa industri yang akhirnya creating this kind of system atau self ordering, walaupun sebenarnya ini ATP ya. Amati, tiru, plek-ketiplek gitu. Atau dari ATP ini sebenarnya sudah diimplementasikan oleh negara-negara di luar yang memang most of the country using self-ordering system ini. Baru setelah post-COVID, self-ordering devices ini masuk ke Indonesia, dan kemudian McD menjadi salah satu yang kemudian menggunakan self-ordering system. Nah, ternyata tidak hanya sampai di situ, self-ordering ini juga diimplementasikan oleh sambal bakar. Kita lanjut ya ke business case di sambal bakar Indonesia.
Pak, mohon izin, sepertinya ada yang nggak mute ya suaranya. Bentar, saya cek. Iya. Oke. Sepertinya udah sih. Oke, saya lanjut aja ya rekan-rekan. Nah, kita lanjut ke sambal bakar. Jadi sambal bakar ini adalah salah satu UMKM yang eh, kita join forces atau kita sudah bersama sambal bakar sejak sambal bakar 0.1 atau 1.0 gitu. Jadi sambal bakar pertama kali keluar itu dia menggandeng kita, yaitu dari entity GoTo Financial, yaitu Moka sebagai cloud-based sistemnya. Nah, dari situ kita juga ada beberapa yang memang kita dedikasikan untuk sambal bakar karena kita lihat dari segi konsep, dari segi business process, dari segi people, human resources, semuanya sangat amat jelas dan mateng ya. Jadi dari mereka berdiri di pertama kalinya sambal bakar ini kita develop bareng atau kita improve bersama sambal bakar. Nah, sebelumnya itu sambal bakar itu menggunakan cloud-based POS kita, Moka, selama 1 tahun itu dia udah berhasil sampai 1 sampai 2 outlet kalau nggak salah di awal berdirinya. Nah, sambal bakar ini sebelumnya menggunakan cloud-based POS. Nah, sedangkan sambal bakar itu kan berkonsep bahwa mereka itu harus punya lokasi yang luas karena mereka harus menggunakan kitchen yang memang itu butuh untuk membakar sambalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi konsep dari lokasinya memang mereka itu menyasar untuk lokasi-lokasi yang sangat mudah dicari orang dengan banyak parkiran atau mereka tuh memang untuk kumpul-kumpul dengan harga yang murah. Nah, dari konsep di situ, jadi mereka tuh butuh cloud-based POS yang memang bisa mengakomodir kebutuhan pencatatan mereka. Nah, ternyata setelah mereka booming 1.0 atau pertama kali langsung booming karena marketingnya itu memang sangat baik. Nanti akan saya bahas dari segi marketingnya juga. Nah, kemudian ternyata saking viralnya atau saking mereka itu menarik banyak customer itu kan jadi queue-nya tuh jadi makin panjang. Nah, ternyata queue yang makin panjang ini tuh ternyata impact dengan net sales-nya mereka atau gross sales-nya mereka. Nah, sebelumnya itu mereka menggunakan cloud-based POS, itu net sales-nya mereka itu 857 juta untuk satu outlet. 857 juta dengan gross sales itu 938 juta. Dan number of bills-nya atau ordernya itu satu sambal bakar bisa create order sebanyak 7.000 order atau 7.232 order. Itu saat menggunakan cloud-based. Nah, tapi ternyata di sini digital transformation tadi yang saya sudah sebutkan itu tuh bukan hanya merubah dari cash register atau pencatatan manual dengan menggunakan stroke menjadi mesin kasir yang modern. Ternyata nggak hanya di situ. Ternyata digital transformation itu atau digitalization itu juga harus human resources-nya. Ternyata harus SOP-nya. Ternyata harus business process-nya. Nah, pada saat cloud-based atau mereka menggunakan POS dengan sistem cloud-based, ternyata masih ada human error. Human error-nya itu bahkan bukan hanya miss input order, tapi juga fraud indication. Jadi gini rekan-rekan, jadi ketika kasir mencatat beberapa order, nah ketika ordernya itu di kasir atau di mesin kasirnya itu misalnya 700 juta. Nah, sorry, misalnya per harinya 3 juta. Nah, tapi ada beberapa customer yang juga melakukan pembayaran itu melalui cash. Setelah mereka tutup shift atau setelah sambal bakar ini tutup operasional, itu kan biasanya kasir itu akan tutup shift. Nah, di pencatatannya mereka, yang mungkin mereka itu miss input order, itu tuh ternyata hanya 1 juta misalnya. Sedangkan mereka masih pegang cash itu 500.000. Dari 1 juta itu, mereka akan input ke laporan penjualan mereka bahwa mereka hanya mencapai 1 juta aja di hari itu. 500.000 yang mereka pegang, cash-nya kemana mereka akan simpan.
gitu. Dan ini bukan mengada-ada gitu, karena memang kita melakukan investigasi bersama gitu ketika Sambal Bakar komplain bahwa reportnya kok nggak balance ya antara apa yang mereka sudah keluarkan dengan apa yang mereka dapatkan di hari itu. Nah, berangkat dari situ kita mencoba mengkaji bisnis prosesnya. Oh, ternyata memang di sini nggak bisa cuma pindah dari cash register ke cloud base aja. Ternyata human-nya juga ada issue, ternyata human-nya juga ada error selain misinput order, bahkan fraud indication. Dan akhirnya pada saat itu Sambal Bakar melakukan improvement besar-besaran, dan besarnya itu yang melibatkan kita di dalamnya, bahkan pindah ke pos lain gitu. Jadi kayak mereka, karena saking mereka percaya dengan tim Goto pada saat itu, jadi mereka pikir bahwa satu-satunya yang bisa mereka percaya adalah tim trainer saya gitu, tim merchant trainer kami. Dan mereka mau bahwa mereka tuh human error atau isu ini bisa diselesaikan dengan digitalization, apapun mereka akan bayar. Nah, kemudian pada di 2024 awal itu mereka akhirnya memutuskan, Sambal Bakar akhirnya memutuskan untuk menggunakan self-ordering system. Atau yang bisa teman-teman temukan itu tinggal pilih yang seperti di McD. Nah, self-ordering ini ternyata impact-nya itu ke net sales-nya mereka. Jadi net sales-nya mereka itu pada 1 bulan pertama setelah menggunakan self-ordering ini, itu naik jadi 1 triliun. Gitu. Jadi dari 857 juta net sales-nya itu naik ke 1 triliun. Sorry, Sat- 1 M, 1 1 miliar. miliar. Iya, sorry, 1 Ini per miliar. bulan ya, Mbak? Iya, Pak, per bulan. Gitu. Jadi per bulan pada di 2024 ternyata naik ke 1 M dengan gross sales 1,1 billion. Dan padahal itu ordernya tuh nambah sekitar 1.500-an. Nah, ternyata padahal nih mereka nih menggunakan self-ordering ini lumayan. Jadi satu self-ordering ini seharga 16 juta rupiah, yang dimana mungkin itu nggak akan terpikirkan oleh beberapa UMKM besar, itu mereka nggak akan terpikir untuk menggunakan self-ordering seperti yang ada di McD gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah mereka trial di 1 outlet, mereka bisa dapat segitu, mereka switching the manpower. Mungkin kan di sini teman-teman berpikir bahwa, oh Mbak Nuni ini kayak digitalization akan cutting the human resources, jadinya mereka nggak punya pekerjaan. Mungkin itu yang ada di pikiran teman-teman ya, bahwa digitalization or AI will replace the human resources, but definitely no. Jadi manpower yang mereka punya itu tidak di-cut atau mereka tidak melakukan efisiensi, tapi mereka alihkan menjadi waiters gitu. Jadi karena mereka tahu bahwa queue order mereka itu meningkat gitu. Jadi queue order yang mereka setelah menggunakan self ordering itu jadi lebih cepat. Jadi perputaran customer itu di Sambal Bakar sendiri itu cepat. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya customer baru datang, kemudian dia nunggu 30 menit buat dapat ordernya, terus kemudian 30 menit lagi mereka makan, kemudian mereka baru keluar 3 sampai 2 jam misalnya di Sambal Bakar. Definitely no. Setelah adanya self-ordering, dalam jangka waktu 15 menit sampai 20 menit, itu order sudah tersedia di meja. Karena kan memang setelah self-order itu langsung masuk ke kitchen. Setelah masuk ke kitchen, waiters-waiters ini yang akan ambil ordernya. Nah, kemudian waiters-waiters yang tadinya mungkin bekerja sebagai kasir, kemudian bekerja sebagai waiters itu jadi ditambah lebih banyak gitu. Jadi mereka tidak melakukan efisiensi pada human resources, tapi mereka switching the human resources into waiters. Nah, jadi impact-nya di situ. Dan selain itu, impact dari Sambal Bakar ini sendiri, customer order flow-nya itu experience-nya increase ya. Jadi karena customer ordernya makin banyak, jadi mereka tuh less queue di antrian di depan gitu. Jadi customer akan boleh pilih 2 cara, mau bayar di lokasi self-ordering atau bayar di kasir, seperti di McD gitu. Nah, setelah misalnya mereka pilih, oke, kita bayar di kasir aja pakai kartu gitu kan, atau nggak ada QRIS, dan mereka akan pergi ke kasir, dan queue-nya itu cepet banget, hampir nggak ada queue yang sampai panjang banget antriannya di kasir.
Nah, kemudian poin selanjutnya pasti less human error and issue. Jadi isu-isu misinput order akhirnya gone, fraud indication juga gone. Jadi switchingnya itu benar-benar smooth banget. Jadi mereka merasa bahwa invest di 16 juta per devices itu salah satu investment yang mereka tidak pernah sesali. Nah, mungkin dari sambal bakar itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa digitalization mereka itu tidak hanya switching the traditional atau cloud-based POS ke self-ordering, mereka juga switching open hours-nya mereka. Jadi open hours-nya mereka karena mereka ada di satu location, itu mereka open dari jam 10 sampai jam 12 malam dan saat sahur itu mereka tetap buka gitu. Jadi memang saya cukup kaget waktu 2023 kemarin ada tim saya yang dipanggil ke lokasi untuk visit maintenance. Kemudian ternyata mereka itu momentum. Jadi oh ini momentumnya sahur Ramadan, jadi mereka tetap buka sampai jam 4 pagi gitu kan. Jadi dari prosesnya mereka juga increase karena mereka harus invest ke 16 juta per devices dan mereka punya 2 device, itu mereka increase opening hours-nya mereka gitu dari yang mungkin tempat makan yang biasanya itu hanya sampai jam 10 malam. Nah, ini mereka increase 2 jam. 2 jam setelahnya. Kemudian seamless payment tadi kita juga udah bahas dengan self ordering. Dan yang ketiga itu mereka Instagramnya itu sangat hidup gitu. Untuk hitungan sambal bakar yang baru berdiri 3 tahun belakang itu 701.000 followers organik tanpa beli, itu mungkin butuh perjuangan yang sangat lumayan ya tanpa endorse gitu. Jadi di sini mereka juga menggunakan inovatif marketing campaign di sosial media. Jadi kalau misalnya rekan-rekan cek ke sosial medianya, mereka bahkan punya beberapa program kayak birthday celebration. Jadi mereka akan kasih surprise ke customer yang hadir misalnya. Nah, itu kan nggak semua tempat atau UMKM itu kan mau susah-susah ya buat melakukan hal itu ke customer, dan itu tuh bikin customer tuh akhirnya mau balik lagi ke sambal bakar. Nah, kemudian mereka juga banyak melakukan beberapa giveaway. Jadi bahkan kemarin mereka bikin campaign juga untuk memberikan satu wuling EV sebagai grand prize-nya. Dan ya itu tadi sih, jadi mereka itu selain bisnis proses dari human resources flow-nya, kemudian mereka juga mereview dari devices yang mereka gunakan, dan kemudian mereka juga mereview kira-kira nih dengan invest ke device yang mungkin akan out of budget, itu kita bisa tambal di mana, kita bisa replace di mana. Nah, dari yang sebelumnya tadi di slide paling awal itu ada beberapa benefit yang bisa didapatkan UMKM ketika digital transformation. Jadi di sini sambal bakar sudah meng-cater 3 poin ini. Jadi mereka akses to digital financial services-nya bagus, mereka improve competitive edge-nya, dan mereka increase market reach. Itu ya teman-teman untuk case study sambal bakar. Nah, Oke, jadi mungkin ini di sini as a conclusion, kenapa UMKM menggunakan self ordering di sini khususnya untuk sambal bakar. Ya, memang mungkin ini sudah jadi beberapa materi yang sudah banyak didiskusikan ya, bahwa AI costing more budget gitu. Jadi mungkin bahkan di beberapa company juga mereka replace the human with AI gitu. Tapi untuk UMKM sebetulnya banyak yang perlu direview gitu, atau banyak yang masih perlu diimprove ketika mereka itu invest in AI. Contohnya tadi yang sambal bakar lakukan, mereka invest on AI tapi mereka tidak melakukan efisiensi. Mereka hanya switching more manpower untuk percepatan ordernya gitu ya. Jadi impact-nya kan percepatan order, percepatan complete order customer, dan akhirnya akan increase customer yang lainnya tuh untuk kembali lagi. Dan yang kedua, untuk digital transformation tadi, bahwa human resource-nya Indonesia itu ternyata memang untuk pelaku UMKM itu masih banyak harus yang diimprove gitu atau didevelop
bahkan untuk skala sambal bakar dengan turnover yang mungkin sedikit rendah, itu tuh ternyata masih banyak yang harus direview dari human resource yang sebagai pelaku-pelaku UMKM itu sendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu kepuasan customer. Ternyata kepuasan customer walaupun mereka hanya beli sambal bakar dengan telur barendo aja, tapi ketika mereka mendapatkan itu dengan cepat tersedia di meja mereka, itu juga akan membuat mereka itu cepat menikmati dan lebih puas dengan pelayanan dari sambal bakar itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu switching manpower itu akan membuat bisnisnya itu lebih agile through crisis management gitu. Jadi misalnya di kemudian hari mereka mendapati adanya krisis, ya memang switching the manpower itu manpowernya kan jadi agile ya, bisa kasir juga, mereka bisa ordering juga, atau mereka bisa switching menjadi waiters juga. Oke. Nah, kita lanjut ke ride hailing. Jadi sebelumnya kan mungkin rekan-rekan sudah tahu ya bahwa transform manual order into online order itu sudah banyak disediakan oleh layanan-layanan ride hailing. Di sini mungkin nilainya GoFood agak lebih sedikit ya. Di sini 5,7 miliar US dollar di 2022. Jadi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apapun yang online order, itu memang key takeaways-nya bahwa must check list for F&B MSME atau untuk UMKM F&B. Jadi untuk mereka daftar di GoFood, untuk mereka daftar di ride hailing services, baik itu Shopee atau GrabFood, itu sudah menjadi must check item gitu. Jadi memang sekarang itu kita tuh sudah didominasi dengan generasi mager ya. Jadi banyak netizen yang sudah mager gitu, banyak yang memang tuh mereka tuh semuanya dari handphone. Jadi memang mendaftarkan online ke GoFood itu sudah must check itemnya mereka, itu yang pertama. Nah, tapi di sini tuh banyak beberapa pelaku UMKM yang mungkin mereka kecewa gitu. Jadi kayak mereka, kita udah daftar kok Mbak Nuni di GoFood, tapi kok ordernya sedikit ya, tapi kok ordernya nggak naik-naik ya. Nah, ini saya akan bahas beberapa UMKM yang kebetulan kita juga sudah kerjasama dengan Bapeda Garut untuk penelitian di UMKM di Garut gitu. Jadi kita mencoba cari tahu nih, ternyata ada beberapa kelemahan di UMKM di Garut pada saat kita visit di 2023 lalu gitu. Jadi mereka dari Bapedaya minta dibantu gimana nih caranya Mbak Nuni, kayaknya GoFood kita tuh menurun, kayaknya UMKM kita tuh lesu. Nah, ternyata setelah kita breakdown, oh ternyata bahkan UMKM di Garut itu terdaftar di GoFood itu ada 1.352 gitu. Nah, kita coba cari tahu lagi sebenarnya lemahnya di mana gitu. Kenapa dengan 1.352 ini kok perekonomiannya tuh masih lesu gitu. Padahal kan UMKM-nya itu lumayan banyak. Nah, kita coba breakdown lagi sebenarnya siapa sih nih juara-juaranya yang ada di Garut. Kemudian saya breakdown lagi dari 1.352 itu ada 10 champion yang penghasilannya fantastis gitu. Jadi bahkan jualan seblak itu mereka bisa menghasilkan 30 juta lebih dalam sebulan. Nah, kita visit di beberapa UMKM ini. Jadi ternyata dari yang nomor 3, 4, 5 ini nih penghasilannya atau GMV-nya mereka atau revenue mereka itu di atas 30 juta sampai dengan 200 juta gitu. Jadi bahkan jualan seblak aja itu bisa menghasilkan 30 juta per bulan. Kita coba visit, oh ternyata lokasinya bahkan sangat tidak strategis gitu. Jadi bahkan seblak jewol Teh Rena ini tuh masuknya sampai ke satu motor aja, ke gang sempit satu motor, tapi pas begitu kita masuk, wah ternyata banyak abang Gojek lagi nungguin order. Nah, ternyata apa yang dijual oleh seblak jewol ini, dia tuh hanya
mengandalkan GoFood aja. Dia hanya mengandalkan online order aja. Tapi memang ini padat karya, bukan padat modal. Padat karya yang dimaksud adalah sebelaknya memang enak gitu. Jadi si tetehnya ini sangat percaya gitu dengan produknya dia. Terus kemudian dia advertisement, jadi ada merchant engagement atau tim GoFood yang memang setiap bulannya itu menanyakan gimana ordernya, ada yang bisa kami bantu. Nah, itu kan dari tim merchant engagement kami ya, dari tim GoFood. Nah, itu tuh dia selalu pick up that message gitu. Jadi dia selalu pick up message yang dikirim oleh tim GoTo. Jadi dia juga berkonsultasi gitu. Kira-kira saya kurang apa? Saya kurang ini gitu. Nah, dari tim GoFood-nya sendiri itu banyak beberapa promo yang diberikan ke sebelah ini gitu. Dan ternyata dari situ orang-orang banyak order, orang-orang banyak yang order via GoFood, bahkan walaupun sebenarnya itu kayak dari jalan tuh nggak kelihatan gitu kan. Nah dari situ ternyata kita berikan insight ini ke Bapeda ya, ini memang sebenarnya banyak beberapa UMKM yang mungkin dari segi beberapa step yang mereka lakukan itu mungkin tidak diikuti, atau mungkin mereka itu ada beberapa yang masih harus diimprove. Nah, kemudian untuk yang nomor 1 ya, dan nomor 2 ini yang lebih luar biasa lagi. Jadi, Ciko Ayam Goreng dan Bakar ini salah satu UMKM juaranya di Garut. Setelah kita visit itu bahkan ternyata dia masuk ke gang komplek dan bahkan nggak ada parkiran gitu. Jadi saya sampai bertanya-tanya ini abang Gojeknya parkir di mana gitu kan. Ternyata memang sistemnya tuh sangat fast order gitu. Jadi mereka bahkan nggak banyak menyediakan space buat orang tuh makan di sana gitu. Dan ternyata setelah kita cari tahu bahwa iya buat apa mereka makan di sini, misalnya nanti mereka lama-lama di sini, terus jadinya kita customer-nya nggak banyak lagi Mbak, gitu kan. Jadi ternyata Ciko Ayam Goreng ini bisa hit sampai dengan 700 juta per bulan di GoFood, itu ternyata memang hanya mengandalkan online GoFood. Dan lagi-lagi Ciko Ayam Goreng dan Bakar ini salah satu yang padat karya gitu. Memang produknya enak, memang produknya bagus, tapi mereka tidak punya lokasi yang sangat efisien gitu. Mereka nggak punya lokasi yang strategis juga gitu. Jadi makanya Ciko Ayam Goreng dan Bakar ini hanya mengandalkan online GoFood gitu. Jadi makanya kita coba bawa insight ini ke Bapeda, terus kemudian kita melakukan beberapa penelitian juga, dan ternyata banyak beberapa UMKM yang lesu itu dipengaruhi dengan ekspedisi pengiriman. Jadi UMKM ini itu ternyata lokasinya itu begitu jauh dari perumahan, jauh dari lokasi-lokasi strategis yang ada di beberapa wilayah. Contohnya mereka jauh dari kampus, jauh dari sekolah, fasilitas umum, rumah sakit. Nah, ternyata memang setelah kita tarik maps-nya, oh oke, jadi orang ketika pesen via UMKM ini atau via GoFood itu ternyata ongkirnya aja sampai 30.000, padahal pesanannya hanya 15.000, 20.000. Nah, itu jadi salah satu PR dari UMKM itu sendiri, karena memang mereka menggunakan GoFood dan mereka menjual produk yang katakanlah primary product atau makanan, tapi dengan jarak yang lumayan jauh. Sedangkan untuk Ciko, Hollands ini tuh ada masih di kota gitu, walaupun mereka masuk-masuk ke komplek, masuk ke gang kecil itu mereka, tapi lokasinya tuh masih di pusat kota. Sedangkan UMKM yang lainnya yang 1.342 ini scatter di other region di Garut. Itu ya contohnya untuk GoFood. Nah, kemudian untuk financial technology transformation, jadi di sini saya akan bahas tentang beberapa financial devices. Yang pertama itu ada EDC, yang kedua itu ada QRIS Static, dan yang ketiga itu GoPay Speaker. Ini bukan upselling ya rekan-rekan. Jadi ini memang salah satu yang kita temukan tuh dari fraud indication yang sebelumnya itu kita temukan. Jadi yang pertama financial technology transformation itu dari EDC. Nah, ini mungkin rekan-rekan tahu ya bahwa pembayaran via EDC itu kasirnya itu bisa langsung input. Dan yang kedua itu adalah QRIS static, di mana biasanya tuh akan ditempel di depan terus kemudian scanning. Nah, ternyata QRIS static ini banyak menimbulkan fraud. Jadi
di 2022 kita ke Sumatera, di Palembang itu ada merchant tiba-tiba komplain, kemudian mereka itu rugi belasan juta rupiah via QRIS static. Nah, kemudian kita coba cari tahu kenapa bisa belum menerima pembayaran, tapi barangnya tuh udah diberikan gitu ke customer. Ternyata mungkin yang sekarang lagi happening di sosial media itu diedit via Canva, diedit via editor, itu kemudian jadilah bukti transaksi. Nah, kenapa? Karena yang menjaga di outlet adalah kasir. Sedangkan kasirnya itu tidak punya akses ke GoPay account yang dimana itu bisa memberikan notifikasi ke kasir bahwa pembayarannya itu udah diterima. Nah, salah satu UMKM di Palembang ini dia rugi beberapa belas juta, kemudian setelah kita cek memang tidak ada pembayaran. Nah, dari situ kita juga bertransform kembali menjadi GoPay Speaker. GoPay Speaker yang mungkin ini belum merata ke seluruh Indonesia, tapi beberapa UMKM sudah menerima manfaatnya. Jadi GoPay Speaker ini kasir atau karyawan yang di outlet itu nggak perlu punya akses ke GoPay account yang mungkin itu sebenarnya private access karena memang yang harus memiliki akses tersebut di owner aja gitu, karena kan itu akun GoPay yang kemudian bisa melakukan transfer atau withdraw atau pengambilan tarik tunai. Nah, GoPay Speaker ini juga kita memberikan kemudahan ke merchant bahwa mereka tuh nggak perlu ngecek, mereka cukup mendengar aja dari GoPay Speaker ini. Jadi ketika customer-nya itu scanning misalnya 20.000 itu nanti GoPay Speaker-nya itu akan mengeluarkan suara 20.000 diterima gitu ya. Jadi berangkat dari sana ternyata banyak nih UMKM yang memang mereka tuh sangat percaya dengan customer-nya. Bahkan beberapa kejadian ada beberapa yang mereka menggunakan QRIS asal handphonenya ditunjukin udah oke, ini ya barangnya gitu kan. Nah, tapi dari situ mereka tuh nggak melakukan pengecekan ulang gitu, dari mereka tuh nggak melakukan pengecekan ke GoPay account-nya mereka atau bahkan ke banknya mereka gitu, nggak ngecek mutasi rekeningnya. Ini yang membuat beberapa UMKM itu mungkin masih tertinggal gitu. Jadi makanya UMKM itu sendiri ketika mereka bertransform secara financial, secara device financialnya mereka itu mereka terkadang tuh lupa bahwa customer atau penipu itu ada yang bahkan lebih pintar gitu dan mereka mengikuti semua modus-modusnya gitu. Jadi secara financial technology transformation semua ini punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi mungkin untuk UMKM yang sekarang kayak contohnya kan bahkan sekarang tuh tukang bakso, tukang nasi goreng itu udah tempelin kan QRIS statiknya. Tapi bahkan kadang tuh mereka lupa ngecek gitu gimana sih ini udah masuk atau belum uangnya misalnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu kita bahas tentang sosial media influencer. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ke Blok M ya, di situ tuh ada beberapa gedung tua di Pasaraya yang disulap oleh pemilik grup Salt Bread ini, yang bahkan tuh saya nggak pernah kepikiran di sebelah bank sampahnya Pasaraya, kemudian ada toko makanan gitu. Itu karena kan kita di Pasaraya, Gojek di Pasaraya itu udah beberapa tahun belakangan juga kan, sudah dari pertama bahkan gitu. Nah, selama 3 tahun saya sudah di Pasaraya kayaknya kok kepikiran gitu bikin tempat makan di sebelah bank sampah gitu. Nah, kita kan nggak pernah terpikir ya bahwa oh ini kayaknya bakal happening dan boom dalam waktu 2 bulan kita dibuat terheran-heran karena antriannya luar biasa karena mereka marketingnya benar-benar dibuat viral di TikTok. Jadi mereka hire beberapa buzzer, beberapa endorse, dan customer itu datang sendiri sih. Jadi dengan viralnya mereka di TikTok, dengan viralnya mereka di Instagram, itu queue-nya mereka sekarang sangat amat panjang, bahkan sampai sekarang.
dan jangan berani-beraninya datang saat weekend, itu weekend udah lebih panjang lagi. Nah, mungkin untuk bisnis case kali ini adalah salah satu industri yang padat modal dan padat karya gitu. Jadi padat modal, mereka punya modal untuk mendirikan satu persatu. Jadi Little Salt Bread ini berdiri pertama, kemudian mereka mendirikan OO Donut di depan Blok M Square, terus kemudian mereka mendirikan Busy Cheese Cafe yang sebenarnya ini tuh menjual cheesecake. Nah, dari tiga ini mereka sama sekali tidak menyediakan meja atau menyediakan tempat untuk nongkrong lama. Nah, ini mungkin yang kadang tuh dilupakan beberapa pelaku bisnis. Jadi mereka berpikir, ayo kita bangun kafe seluas-luasnya buat orang-orang pada nongkrong, buat Gen Millennials dan Gen Z nongkrong. Tapi sebenarnya mereka nggak sadar bahwa perputaran uangnya pada saat mereka menyediakan itu semua menjadi sangat lambat. Gitu. Jadi kita punya beberapa kategori di Goto dan most of cafe atau coffee shop itu ternyata ada di kelas kedua setelah quick service resto atau kita sebutnya itu QSR. Jadi kafe-kafe ini kan benar-benar memang mereka serve place ya. Jadi mereka menyediakan tempat, kemudian diberikan wifi gratis. Tapi sebenarnya mereka mungkin untuk beberapa hal mereka tuh belum terlalu sadar bahwa itu tuh membuat customer-nya tuh jadi betah gitu. Apalagi kalau kopinya enak, kalau makanannya enak, dan untuk impact sama bisnisnya mereka itu sebenarnya cukup minus gitu. Dan yang dilakukan Little Salt Bread, Busy Cheese Cafe itu mereka ready to go. Oke, queue-nya panjang, tapi ketika orang, oke saya pesan salt bread yang coklat misalnya, itu mereka akan makan di luar. Entah mereka mau berdiri atau mereka mau cari tempat, itu mereka akan makannya tuh di luar, tidak di tempat. Jadi perputarannya tuh benar-benar cepet banget. Jam 3 mereka sudah sold out, mereka akan burn lagi gitu. Mereka akan buat lagi bakery-nya. Sama halnya dengan cheesecake yang kemudian mereka mendirikan satu lagi cheesecake di sebelahnya salt bread. Itu juga sama. Padahal kan sebenarnya mereka jual cheesecake. Terus kita makannya gimana? They don't understand gitu. They don't care about it gitu. Jadi mereka ya udah pokoknya kita jual cheesecake and it's delicious gitu. Dan if you wanna buy it, just go for it gitu. Jadi kayak mereka serving cheesecake, tapi terserah silakan customer mau makan di mana. Yang penting kan viralnya udah gitu ya. Dan yes, exactly, mereka juga menggunakan point of sales kita dan kita lihat kayak oke, transaction-nya increase, month on month-nya increase. Dan mungkin kurun waktu 3-4 bulan mereka tuh udah BEP ya, udah break even point. Nah, sama halnya dengan OO Donut yang di Blok M. Nah, OO Donut yang di Blok M ini itu sebenarnya jual apa sih? Donat kampung. Mereka jual donat kampung yang kemudian mereka improve lagi. Jadi mereka tuh ditambahin yang manis-manis gitu. Mungkin mereka tambahin topping ABCD gitu. Mereka tambahin topping coklat, topping keju, dan lain semacamnya. Tapi kenapa bisa seviral itu gitu? Padahal cuma jual donat kampung. But again, it's influencer impact gitu. Jadi influencernya berjalan, tapi mereka juga tidak yang menjual makanan yang nggak enak gitu. Mereka memang padat karya dan padat modal gitu. Dan lagi-lagi sama, OO Donut bahkan nggak menyediakan sama sekali tempat untuk duduk. Mereka nggak menyediakan tempat untuk mereka makan atau cuman duduk biasa aja, itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka cuman menyediakan antrian, terus mereka sediain payung. Mereka sediain payung just in case ketika cuaca sangat panas itu customer-nya kepanasan, mereka sediain payung untuk mereka ngantri. Saking antrinya customer yang mau beli donat ini. Nah, dari bisnis case Little Salt Bread dan Busy Cheesecake, sebenarnya yang mau Mbak Nuni sampaikan apa sih gitu kan. Yang pertama, everything in Blok M and viral just amazingly increase gitu. Jadi pertama lokasi, apapun yang di Blok M dibuat viral, bahkan bakmi piring itu salah satu UMKM yang bahkan ada di Pujasera lantai bawah Blok M Square. It's going viral dan ada di Blok M. Location is the key gitu. Jadi
mau sebut apa? Mau sebut Claypot Popo yang mungkin lokasinya itu ada di dalam gedung yang tua yang kita nggak kepikiran di atas tuh ada resto, but again influencer did it, jadi itu pun jadi viral dan kalau ke sana pun bahkan waiting list di bawah. Terus Hakka Dimsum ini juga salah satu UMKM pemilik grup yang sama dengan Saltbread. Hakka Dimsum itu terletak di bawah MRT Station, Blok M. Itu pokoknya pasti akan ngelewatin Hakka Dimsum dan lihat banyak kerumunan di depan menunggu atau waiting list. Itulah Hakka Dimsum. Dan Hakka Dimsum juga apa sih sebenarnya? Mereka jual dimsum. Harganya sama kok, sama dengan penjual-penjual yang lainnya. But again, influencer did it dan mereka ada di Blok M. Dan Blok M itu salah satu locationnya Jaksel ya. Jadi mereka ke Blok M mereka bisa pakai MRT, mereka bisa pakai busway, motor pun mereka bisa parkir liar misalnya di sekitaran Blok M. Dan itu jadi salah satu tempat yang Gen millennials atau Gen Z pikir bahwa ini enak buat nongkrong. Kita hanya perlu keluar 50.000 and then kita udah dapet nih tempat viralnya. Dan yang kedua, itu dari Little Saltbread ini, cheesecake yang bahkan kita nggak kepikiran nih di tempat ini tuh ada loh yang jual Saltbread. Itu sosial media TikTok itu the key to attract the customer. Jadi mereka tahu, oh Instagram kayaknya udah mulai ditinggalkan. Akhirnya they go on the TikTok gitu. Mereka sewa beberapa buzzer and then bahkan beberapa customer yang datang itu dengan sukarela loh. Karena ini viral banget nih. Mereka dengan sukarela take a picture di depan Saltbread dan kemudian post it on TikTok dan itu yang akan membuat sales-nya increase atau customer-nya itu datang lagi. Dan yang ketiga, kenapa Little Saltbread ini jual apa sih Mbak Noni? Ini tuh jual roti asin. Nggak kepikiran kan roti, tapi asin. Nah, ternyata memang ownernya ini took serious research gitu. Jadi mereka research atau mereka menelitinya tuh sangat serius. Gimana supaya bisa jadi Saltbread seenak ini. Dan hal yang sama dengan donat kampung yang sebelumnya, mereka take into high class donut. Jadi mereka buat gimana donat kampungnya itu bisa dinikmati banyak kalangan gitu. Jadi mereka jual within 20.000 sampai 25.000, tapi orang-orang tuh udah dapet vibes-nya, orang-orang udah dapet trennya. Dan poin selanjutnya dari grup Little Saltbread ini, mereka tuh cashless payment. Jadi jangan berharap bahwa cash itu mereka akan terima. Mereka cashless payment menggunakan QRIS dan mereka benar-benar memastikan bahwa oke, uangnya sudah diterima gitu. Jadi kasirnya itu mungkin nggak tahu uangnya udah masuk, tapi kasirnya itu diberikan akses GoFood oleh owner gitu. Jadi ini kan yang nggak kepikiran kan. Tadi kan di awal, aduh kalau aku kasih GoPay nanti mereka bisa withdraw Mbak. Oh gampang, mereka cukup kasih akses GoFood aja. GoFood itu kan nggak bisa withdraw, bisa dipilih aksesnya gitu, akses kasir atau akses admin. Terus mereka cuma cukup kasih GoFood di mana kasirnya itu bisa proses online order dan bisa juga memastikan bahwa sales-nya itu masuk ke GoPay. Dan yang terakhir, again tadi di awal saya udah sempat explain bahwa coffee shop atau cafe itu memang queue customer-nya itu paling lama. Mereka bisa stay 2 jam dan Little Saltbread, cheesecake, donut itu mereka apply konsep ready to go eat gitu. Jadi mereka not depend on the place, mereka tarik si customer impression-nya. Yang penting mereka udah suka nih, customer udah suka sama produk kita, and then you go for the eat gitu. Jadi ready to go ini memang terbukti. Ada beberapa juga ya kalau misalnya teman-teman lihat Flash Coffee juga sebenarnya ready to go. Janji Jiwa juga salah satu brand besar kita. Janji Jiwa juga tidak menyediakan banyak kafe dan terbukti mereka masih eksis sampai sekarang. Dan yang terbaru itu ada Coty Coffee, yaitu Coty Coffee itu juga sama, mereka nggak nyediain banyak tempat, padahal mereka tuh jualnya kopi gitu kan. Tapi nggak kepikiran kan orang tuh jual kopi, tapi nggak dikasih tempat buat nongkrong. Oke, ya. Oke, kayaknya saya udah kepanjangan nih ya Pak Nur
udah jam 9.12 juga. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke Q&A aja kali ya, Pak, biar mungkin ada banyak yang mau ditanyain, biar kita bisa cerita lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mbak Noni. Alhamdulillah senang sekali nih sharing-sharing dari teman-teman Goto atas bisnis case study. Jadi tadi kayaknya dari pemaparan yang Mbak Noni sampaikan tuh langsung nyambung deh sama teman-teman. Soalnya kelas malam mahasiswa ini tuh apa double peran ya. Jadi sebagian dari mereka itu sebenarnya ada entrepreneur juga, Mbak Noni. Nah, saya sebenarnya udah nyiapin kesempatan nih buat teman-teman. Tapi ya gimana ya, Pak Fatan lagi Pak Us kayaknya nunjuk saya jadi moderator. Kayaknya saya kesempatan duluan deh buat nanya Mbak Noni. Nggak apa-apa ya kali ya. Boleh, Keuntungan, boleh. keuntungannya jadi moderator gini nih, bisa suka-suka ngatur waktu nih, ngatur-ngatur pertanyaan. Eh Tadi kan sudah diceritain juga yang Mbak Noni. Saya tadi mencatat beberapa hal yang penting tuh. Gimana dengan inovasi teknologi dalam hal ini kelihatannya distribusi kesejahteraan itu makin kelihatan. Nah, terbukti tadi dari pemaparan Mbak Noni beberapa UMKM yang itu sebenarnya kalau dari tempat tadi ceritanya kan nggak terlalu oke ya, tapi ternyata bisa menghasilkan omset yang cukup lumayan gitu untuk skala di Garut yang tadi diceritain. Nah, kayaknya nih kalau misalnya kita apa ya, mungkin kalau kita benturkan gitu ya dengan beberapa yang pernah disampaikan juga sama Pak Nur, bahwa dalam bisnis itu kan adalah 4P ya. Salah satunya itu place, promotion, price gitu kan ya, dan lain sebagainya, yang kemudian kelihatannya dengan adanya disrupsi teknologi ini menjawab tantangan-tantangan ataupun barrier-barrier yang ada gitu. Nah, tapi boleh nggak dijelasin sekali lagi, tantangan terbesar apa sih sebenarnya yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital ini? Karena kan tadi sebenarnya ada beberapa dari contoh kasus yang Mbak Nini sampaikan ya, saya nangkapnya ada beberapa risiko sebenarnya bagi UMKM yang mungkin dia akan terlalu bergantung sama ekosistem teknologi yang tadi Mbak Nini ceritakan. Nah, menurut Mbak Nini apa nih yang tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM ini, dan gimana ya bisa menyeimbangkan antara bisnis yang sedang mereka rintis agar tidak tergantung, ataupun bisa menyeimbangkan antara bisnis dan teknologinya gitu, penguasaan terhadap orang. Oh, Gimana oke, Mbak Nani? oke, oke. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Em, ini berarti Bapak punya bisnis juga ya? Entrepreneur semua nih berarti yang di sini. Iya nih mahasiswanya entrepreneur semua nih Mbak, Oke, oke. berperan kayaknya. Oke, jadi sebetulnya kalau menyeimbangkan bisnis dengan teknologi itu, karena saya ada di tim merchant trainer ya Pak, yang kami amati itu ternyata kadang tuh turnover dari SDM-nya itu sangat cepat gitu. Jadi susah ya Pak ya dapat orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kayak kadang UMKM itu udah modalnya kecil, mereka sales-nya belum meningkat, tapi ternyata mereka harus dihadapi dengan pelaku UMKM lainnya, atau justru mereka harus dihadapi dengan karyawan yang nggak bisa dipercaya. Nah, jadi dari yang selama ini kita tawarkan, jadi dari tim GoTo itu sendiri kita menawarkan pelatihan gitu. Jadi dan kadang ini tuh yang tidak di-pick up oleh pelaku usaha gitu. Jadi kayak mereka punya kasir baru, mereka punya karyawan baru, itu mereka nggak melakukan pelatihan gitu. Pelatihan yang dimaksud belum tentu hanya device aja gitu. Jadi kita juga memberikan saran ke pelaku usaha ini, yang harus dilatih tuh bukan pemilik usahanya aja, tapi kasirnya juga, tapi karyawannya juga. Dan yang kalau belajar dari Saltbread, belajar dari OO Donat atau cheesecake atau sambal bakar, itu mereka tuh memang melatih karyawannya tuh dengan baik gitu. Jadi mereka melakukan mereka melakukan filter atau mereka melakukan rekrutmen yang sangat baik di awal, terus kemudian mereka treat karyawan mereka tuh dengan baik gitu. Jadi nggak, oh yaudah nih kamu jadi kasir ya, coba pelajari sendiri aja. Enggak gitu. Ketika ada kasir baru,
mereka aware, tolong retraining kasirnya ya Kak, soalnya saya nggak ada waktu misalnya, oke nanti saya tinggal kirim tim ke sana. Nah itu jadi yang pertama, human resources-nya mereka itu mereka berpikir in the short term, ya udah nanti juga akan ganti lagi. Tapi sebetulnya tidak sedikit pemilik usaha yang berpikir bahwa I need this employee into long term gitu. Jadi mereka convert ke long term employee. Itu yang pertama gitu. Jadi human resources itu penting banget dan selain bisnis and teknologi, berarti kan tadi udah di-mention ya, ada place, ada price. Nah, ini tuh yang sering kita coba review di Maps adalah lokasinya memang. Jadi ketika mereka, ini kenapa order saya nggak naik-naik? Ketika kita mau boost pun itu ternyata berkurangnya hanya 5.000 doang gitu promonya misalnya. Nah, tapi ternyata ya itu tadi karena lokasinya mereka itu bukan masalah lokasinya di dalam gang atau apa, tapi jaraknya itu dari market size-nya mereka itu jauh. Gitu. Jadi kayak misalnya mereka mau jual donat, tapi mereka jualnya itu mungkin di perumahan, gitu kan. Sedangkan mungkin yang lebih nyambung ketika jual di komplek perumahan itu mungkin jualan sayur misalnya kan ibu-ibu perumahan itu butuh sayur misalnya, atau jualan sembako atau kebutuhan rumah tangga misalnya. Jadi donat itu tadi kayaknya nggak nyambung nih kalau kita jualnya di perumahan. Tapi kalau kita jualnya di tempat-tempat anak-anak muda viral yang lagi berburu tempat-tempat viral, kayaknya oke nih. Jadi itu tadi sih, jadi menyeimbangkan antara ketahanan bisnisnya itu, kadang tuh mereka lupa untuk kayaknya kita improve bagian sini deh, kayak kita improve bagian sini deh. Nah contohnya waktu post COVID kemarin, itu kita maintain semua hampir semuanya itu kita engage gitu merchant-merchant di GoTo. Apa yang bisa kita bantu? Setelah kita engage, ternyata dari mereka bahkan switching the business. Jadi sebelumnya mereka jualan makanan, tiba-tiba kita tanya, Pak, ini masih beroperasi atau enggak ya? Soalnya udah nggak ada transaksi. Oh iya Mbak, saya sekarang jualan baju. Itu saya sekarang jualan barang-barang yang bukan makanan, non F&B. Oh kenapa Pak? Iya kan COVID Mbak, saya nggak bisa lah jual gini-gini nih. Dan kemudian, oh oke, berarti banyak UMKM yang sebenarnya mereka switching the business yang mungkin mereka anggap itu sebelumnya kurang, kemudian mereka switching berganti produk gitu, mereka changing the product, dan itu yang mungkin tidak semua bisnis atau UMKM bisa gitu. Jadi kayak ya kan passion saya di makanan Mbak gitu kan ya, tapi kan kita sudah dihadapi dengan beberapa kondisi gitu seperti post COVID condition misalnya. But again, kalau misalnya ternyata pasang di GoFood ternyata kurang nih Mbak ininya gitu ya. Berarti yang kita harus review adalah experience ketika kita tuh jadi customer gitu. Jadi kadang tuh pelaku UMKM-nya itu sendiri tuh mereka nggak praktis menjadi customer gitu. Mereka nggak coba order kayak gimana gitu. Yang mereka tahu ya udah pasang aja di GoFood dan selesai gitu sih. Semoga menjawab ya Pak Herman ya. Terima kasih, Mbak Noni. Menarik sekali ya. Tadi kata kuncinya ada di pengembangan SDM, di orang, sama bagaimana kita bersikap adaptif terhadap bisnis dan peluang-peluang bisnis ke depan. Makasih banyak ya, Mbak Noni. Saya mau kasih kesempatan nih buat Pak Awi dulu kali ya. Tadi sudah raise hand duluan. Pak Awi bisa open mic mungkin, silakan. Oke, Pak Herman. Silakan, Pak Awi. Atur nuhun Pak Herman atas waktunya. Makasih juga Pak Nur atas sesi ini. Ini bagus banget. Tadi saya menikmati banget Pak dan Bu Noni ya. Terima kasih atas paparannya. Dan memang kenapa saya udah menggunakan sistem POS itu kurang lebih udah 5 tahun ke belakang ya. Karena memang kami di sebuah yayasan, dan saya waktu itu diminta untuk membuat satu lingkungan cashless, dan memang sistem POS sangat membantu kami gitu ya. Walaupun kendala di awal kami saat open dan closive ya, karena waktu itu memang harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan seperti itu. Nah, mungkin pertama saya ingin sharing dengan Mbak Noni ya. Ini mungkin teknis ya.
keadaannya adalah kami di yayasan ini ketika istirahat itu ya, ketika istirahat itu kompak biasanya, baik dari karena yayasan kami ada sekolahnya, baik dari santri maupun pegawai yayasan dan juga para pengajar itu ketika keluar katakan misalnya jam 10. Nah, apakah jika kita menggunakan sistem self service ini ya, kami menggunakan e-seller Mbak, walaupun waktu itu memang melirik Moka tapi yang punyanya Gojek, cuman waktu itu tidak, kami lebih sesuai dengan harga e-seller waktu itu penawarannya. Akhirnya kami menggunakan e-seller dan saya cari tahu ternyata e-seller juga ada digital kioska ya. Ini digital kioska. Saya sudah cari tahu, sudah dapat harganya juga. Nah, kira-kira apa namanya, ada pernah ini enggak Mbak, neliti atau apa namanya, menghitung kira-kira satu orang itu menggunakan self service ini kira-kira berapa menit? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mungkin Mbak Noni yang sering apa namanya bergulat dengan merchant. Kami juga memiliki usaha kelas ya, course terutama untuk anak-anak usia dini ya, itu dengan istri. Kami memang sudah mengarah ke digital, pengen gitu ya, maksudnya mendigitalisasi usaha ini gitu. Nah, tapi memang di lingkungan kami atau para customer lah katakan ya, itu adalah ibu-ibu yang eh, apa ya, masih ya, mereka tahu teknologi, sekedar WA, menggunakan TikTok, kalau kami lihat menggunakan Instagram, tapi memang belum sampai ke tahap mereka bisa menggunakan platform yang lebih tinggi. Nah, kira-kira apa saja rintangan dalam menggunakan, apalagi kan mungkin dalam lingkungan Goto sudah ada GoFood yang penggunanya itu bukan hanya Gen Z dan milenial, tapi mungkin ada ibu-ibu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita meng-create suatu platform yang itu katakan dia ramah bagi semua umur gitu ya. Apakah bisa nggak? Apakah memang, tapi kami UMKM yang nggak punya produk manager, apakah ini memang ada orang yang bisa kami ajak diskusi mengenai hal ini? Itu aja mungkin Mbak Noni. Terima kasih Pak Herman. Atur nuhun. Sama-sama, Pak. Silakan Mbak Noni. Tadi yang pertama itu pertanyaannya tentang self ordering ini butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Betul ya? Betul Ya, Bu. betul. Kira-kira berapa Iya. lama ya Bu untuk Oke. biasanya rata-rata penggunaan orang? Oke, jadi kalau bisnis case tadi di sambal bakar ini rata-rata itu again tergantung dari siapa customer-nya, benar Pak, benar. Jadi ketika customer-nya itu mungkin yang masih muda-muda, itu mereka hanya butuh 5 menit aja sampai mereka payment. Jadi mereka cuma cukup swipe aja, kemudian mereka pilih, dan itu paling lama banget kalau misalnya pesanannya mereka tuh banyak banget, itu paling lama itu cuma 5 sampai 7 menit aja. Itu pun udah paling lama. Tapi kalau misalnya mereka hanya pesan sambal bakar paket gitu. Nah, ini yang menjadi solusi yang sudah diberikan sambal bakar gitu. Jadi mereka tuh paham kalau customer-nya itu banyak milihnya, tapi sebenarnya pesanannya itu aja gitu kan. Dari awal kan kita udah berikan insight ya, ini loh yang paling laku, ini loh yang harusnya lebih diimprove, ini loh yang lebih oke dijual. Nah, jadi mereka tuh udah pack the most ordernya gitu, the highest ordernya itu mereka jadikan paket. Jadi udah mereka pampang di page yang paling depan. Oke, ternyata ini paket yang udah ada es teh manis, ayam bakar dan sambelnya. Udah, mereka tinggal klik aja. Jadi makanya dari segi si ownernya sendiri atau si pemilik bisnisnya itu juga udah tahu bahwa ini mereka butuh waktu sekian dan inilah order yang paling banyak kita jadikan paket, kita jadikan di page yang paling depan. Nah, itu juga menjadi salah satu yang paling mudah sih. Jadi average-nya itu 5 menit paling lama di self ordering ini. Dan beberapa tempat, beberapa outlet itu mereka juga bisa order di meja gitu. Jadi mereka ya udah Mbak, kamu order aja di meja gitu. Jadi kita bisa order di meja tanpa harus ke self kios ini, kioska, bener ini namanya kioska, saya emang nggak sebut. Jadi kioska ini mereka nggak perlu datang ke self orderingnya, tapi mereka cukup di meja dan itu juga bisa jadi pilihan karena kios
Kioska ini kan ya lumayan ya 16 juta, jadi masa cuman bisa di lokasi aja. Jadi mereka juga menawarkan order itu dari meja gitu ya. Jadi tadi jawabannya 5 menit paling lama. Dan tadi pertanyaan yang kedua, gimana Ini gimana maaf, kita? maaf Bu, Oh maaf Bu, iya, izin motong. Ini udah ke sistem dengan inventory POS kita ya Bu ya, yes, misalnya. betul. Oh, oke. Betul, betul. Jadi mungkin ini teknikal ya Pak ya. Jadi ordernya di self ordering ini langsung ngelink ke kasir, kasir POS kita. langsung ngelink ke kitchen, dan kemudian inventory-nya, library-nya itu langsung ke minus. Oke, makasih Bu. Siap Bu. Oke. Tadi pertanyaan yang kedua itu gimana melatih ibu-ibu gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu. Iya, ini juga sebenarnya tantangan kita juga. Jadi kadang kita itu ketemu merchant yang memang mereka tuh udah tua, sedangkan bisnisnya mereka itu di running oleh karyawan-karyawannya. Nah, mungkin sebetulnya ini kita kembalikan lagi targetnya mau gimana gitu. Jadi contohnya memangnya misalnya memang target pasarnya itu adalah ibu-ibu, udah pasti nih, ibu-ibu yang banyak belanja sembako ke sini. Jadi ya berarti memang harus ada asistensi. Jadi sama halnya dengan, lagi-lagi ya, again, sebenarnya ini kita nggak boleh pakai contoh gitu, tapi again ini yang baik boleh kita ambil. Jadi di McD itu mereka menyediakan satu asistensi satu gitu kan. Jadi satu waiter, satu device, dan ketika mereka itu menemukan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang mungkin nggak bisa ordernya, mereka akan bantu, Bapak mau order yang mana, yang ini ditunjuk gitu. Jadi cukup ditunjuk terus kemudian diklik oleh waitersnya tadi gitu. Nah, kalau di sambal bakar itu juga sama gitu. Jadi kita ada dedicated yang memang mereka itu khusus untuk self ordering, tapi memang mereka nggak cuma untuk self ordering aja. Jadi dedicated PIC-nya lah gitu di waiters, mereka nanti akan asistensi ketika si customer-nya itu nggak bisa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pertanyaannya tadi ibu-ibunya mungkin udah diajarin tapi nggak bisa, ya mau nggak mau sebagai pelaku usaha kita harus menyediakan asistensi yang sama gitu untuk bisa ordernya tuh terpenuhi gitu sih Pak. Kalau misalnya melihat bisnis case-nya sambal bakar ya. Kasih banyak ya Bu. Tur Ya, nuhun. sama-sama. Berikutnya silakan kepada Pak Imam yang kayaknya udah nyiapin pertanyaan tajam kelihatan dari mimik mukanya. Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih Pak Herman atas waktunya yang diberikan. Mohon izin Pak Nur, Bu Noni, mungkin sedikit kasih konfirmasi ya terkait dengan statement Pak Herman. Mungkin dari beberapa kita mahasiswa selain praktisi juga memang ada beberapa yang terjun di dunia entrepreneur nih Bu. Termasuk ya saya sendiri pun mengalaminya nih. Apalagi bisnis yang tadi dibicarakan itu hampir dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan F&B ya Bu ya, makanan gitu kan. Bahkan omsetnya yang dikatakan itu statementnya wow banget sampai dengan 200 juta itu, tapi hanya dengan menjual makanan gitu ya Bu. Kebetulan saya salah satu dulunya nih Bu, sebelum berhenti ini salah satu pengusaha kafe juga nih Bu. Uh, uh, pengalamannya sama apa yang Ibu katakan, bahwa kafe itu kalau kaitannya dengan peningkatan penjualan pasti memang ekspansinya ke tempat ya Bu ya. Semakin kecil tempatnya ya situ aja, untuk kayak misalnya saya cuma ada kurang lebih ada 15 tempat untuk tempat duduknya, tempat makannya. Ya untuk omsetnya di maksimal perharinya misalnya ya segitu-segitu aja gitu. Kalau mau ekspansi ya harus ada perluasan tempat gitu. Tapi mengakalinya itu dengan yang tadi Bu, mungkin teknologinya masih manual ya. Ya salah satunya mendaftarkan resto atau kafe saya ini ke salah satu aplikasi pembelian online gitu ya.
Itu cukup membantu, cuman yang menjadi permasalahan adalah splitnya nih Bu, berkaitan dengan pelayanan yang ada di tempat sama yang online-nya. Kadang itu ada gap tuh. Online kadang masuk lebih banyak memang gitu kan. Cuman akhirnya kita jadi malah keteteran buat yang di tempat nih. Gitu. Kira-kira terkait dengan manajemennya itu seperti apa ya Bu baiknya? Karena itu memang salah satu pengakalan saya sih Bu terkait dengan apa namanya untuk bisnis kafe itu kan memang karena kalau hanya di stay di tempat aja kan harus ekspansinya di ini ya lahan, apalagi waktu itu terpentok dengan apa namanya pas COVID, jadi Mm-mm. buat ke tempat itu sepi malah gitu kan, dilarang juga, tutupnya jadi bukanya apa namanya umpet-umpetan, tapi kalau online-nya tetap jalan gitu. Cuman kalau udah mulai berjalan lagi nih, kalau bisa dua-duanya itu kira-kira lebih ke advice aja sih Bu, kira-kira dengan sistem yang saya gunakan atau apa namanya digitalisasinya cuman segitu aja kira-kira advice-nya seperti apa nih Bu? Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Imam untuk pertanyaannya. Berarti benar ya tadi hipotesisnya bahwa kalau bisnis kafe tuh peningkatan di tempatnya tuh justru lebih lama ya customer-nya gitu. Jadi karena kalau misalnya mau increase sales-nya berarti increase tempatnya juga, betul. Nah, mungkin yang pertama ini mungkin di luar dari pertanyaan, tapi saya mau kasih solusi juga. Jadi sebenarnya kita udah cari tahu juga gimana caranya kafe itu bisa increase the sales, yaitu kita ambil kita akhirnya menemukan solusi bahwa jadi ketika customernya itu udah duduk 1 jam atau 1,5 jam itu diberesin aja tempatnya. Jadi kalau misalnya itu piring kotornya masih ada, ini piring kotornya boleh kita bawa gitu. Ternyata customer yang piring kotornya dibawa itu kan di depan mereka cuma ada tinggal 1. Mereka tuh ada perasaan di mana kayak kita nggak enak deh kalau nggak pesen lagi gitu. Jadi ini kita coba research juga, bahkan kita praktek gitu di lokasi. Oh ternyata bener ya, ini jadinya orangnya jadi pesen lagi gitu. Jadi kalau kita nggak bisa increase sales-nya dari new customer yang datang, ya udah kita coba maksimalin dengan customer yang masih mau di situ gitu. Dan ini mungkin beberapa kafe-kafe di Bogor yang viral gitu, jadi itu juga udah banyak yang saya lihat, oh ini udah dipraktekin nih gitu. Jadi ketika mereka udah selesai makan, tapi mereka masih lama, itu kan bahkan ada table management ya di POS biasanya mereka untuk bill yang table 01 ini udah 1 jam itu kelihatan gitu durasinya berapa. Dan ketika mereka melihat beberapa pesan yang udah kosong diangkat aja gitu kan. Nah, itu salah satu tipsnya. Nah, terus mungkin yang kedua, memang online dan offline itu benar, apalagi kita sangat mentargetkan online-nya cepet ya. Jadi saya juga udah ngeh juga kok beberapa udah mulai keteteran. Jadi sekarang itu kita juga menjawab tantangan itu dengan sinkronisasi antara pencatatannya itu dengan online-nya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin belum mau sampai ke tahap yang seperti itu, nggak apa-apa. Itu udah sangat bagus, apalagi dengan online-nya lumayan increase. Ya, mau tidak mau memang sebenarnya menempatkan dedicated. Jadi beberapa waktu lalu saya juga sempat visit ke tukang bakso gitu. Jadi bahkan kok ini tukang bakso tapi kok tinggi banget ya? Kok bisa sih gitu kan? Ternyata ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi ternyata mereka itu kan banyak ya karyawannya. Jadi di tukang soto itu ada 2, di tukang bakso itu ada 2 gitu. Nah tapi mereka itu yang placement ordernya tuh cuma 1, padahal tuh karyawannya 2. Sorry karyawannya 4. Ternyata 3 diantaranya 2 tuh ibu-ibu. Jadi nyambung tadi sama pertanyaannya Bapak sebelumnya gitu. Ibu-ibu yang nggak tahu gimana cara nerima order. Terus yang satu juga temennya tuh udah sibuk bikin bakso. Yang dia lakukan apa? Dia connect pesanannya dia di GoFood dengan speaker Bluetooth. Jadi speakernya tuh gede banget. Speakernya tuh yang biasa biasa bener-bener yang kita pikir tuh buat musik, itu dia connect ke speaker Bluetooth gitu. Jadi makanya saya tanya ini gimana Pak, kok bisa sebanyak ini gitu ordernya? Iya Mbak, saya kan pusing ya gitu. Jadi ini saya masukin ke speaker Bluetooth aja. Jadi kan suaranya kencang banget. Nah jadi ketika saya nggak sempat proses, teman-teman saya langsung nyari saya langsung kasih tahu gitu. Itu ada order gitu. Dan bahkan saya perhatiin memang 3 diantaranya bahkan untuk nge-swipe aja tuh mereka
ada ketakutan, takut salah order, apakah ini udah di proses atau belum gitu sih. Jadi itu salah satu yang mungkin habit atau dedicated person sih. Jadi memang kita harus put orang yang tadi pertanyaan yang di awal juga bahwa human resources itu memang penting. Ketika bisa develop 1 atau 2 orang khusus untuk online order, develop that kind of person gitu. Walaupun memang nantinya kalau misalnya karyawannya sakit jadinya yang lain jadi nggak bisa gitu. Tapi memang kita harus memberikan responsibility bagi karyawan kita masing-masing gitu. Kalau misalnya masih di running 2 sampai 3 orang, tetap harus pilih 1 atau beberapa orang itu untuk responsibelnya untuk online order gitu. Karena kan kalau online order semakin online order itu kan semakin ordernya lama jadi ratingnya turun kan. Nah, nanti bisa juga diatasinya dengan coba di-off-in dulu aja beberapa menit terus kemudian baru nanti online-nya dinyalain lagi gitu sih. Jadi kita ada shifting. Jadi ketika oke semuanya yang di lokasi sudah on serve, kita tinggal turn off aja dulu di GoFood-nya terus baru nanti kita terima lagi gitu sih. Kalau saat ini sih kita beberapa solusi yang bisa kita tawarin ke customer seperti itu. Karena memang kan offline cafe-nya gitu atau yang mereka yang datang offline kan kita nggak bisa prediksi juga kan ada berapa banyak juga. Terus semoga menjawab ya Mas Imam ya karena pelakunya sebenarnya udah Mas Imam sendiri langsung kan. Kalau Baik, Bu, piring nggak terima mempan, kasih bangkunya advice-nya. cuci. Gimana? Oke, Mas Imam? Baik, terima kasih Ibu atas advice-nya, sangat membantu. Memang terkait dengan itu harus dipisah ya Bu. Lagi-lagi mungkin kaitannya harus manpower lagi ya Bu. Mudah-mudahan Yes, bisa membuka betul. rezeki buat yang lainnya ya udah. Sip, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima Terima kasih kasih Pak Mas Imam Herman. pertanyaannya. Oke, the last question, silakan kepada Pak Yasir Syamlan untuk menyampaikan. Saya mohon izin, terima kasih banyak moderator Pak Hermansyah, mohon izin Bu Doni. Eh, Tadi kan Bu Doni cerita bahwa Pemda Garut minta bantuan dari tim Gojek untuk menganalisa. Nah, itu sebetulnya data-datanya Ibu ini yang ada di Gojek, yang ada di platform ini, di GoTo, itu seberapa boleh di-share sih ke orang-orang gitu ya. Karena kan kalau kita misal di kampus perlu data untuk belajar data analytics misalnya seperti itu. Nah, itu apakah GoTo ini nggak mau buat bisnis apa lini bisnis sendiri kayak Google Trend gitu yang orang bisa ngakses, kemudian nanti bayar berapa gitu sehingga bisa dimonetisasi atau gimana karena apa ya memang pada akhirnya data-data itu tuh eh, apa ya, banyak yang bisa dieksplor itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga mau ini juga gitu. Memang apa yang dibilang sama Bu Noni bahwa banyak tempat-tempat yang sebenarnya masuk-masuk tapi penjualannya gede dan itu kejadian ke keluarga saya sendiri. Jadi rumahnya itu benar-benar masuk gang di ujung gitu ya. Tapi jam 12 malam, jam 1 malam tuh ada aja abang-abang Gojek tuh yang pesen gitu ya. Dan itu Masya Allah tuh maksudnya benar-benar amal jariahnya yang dirin Gojek ya. Sampai orang-orang yang bikin inovasi ini Masya Allah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Itu yang belanja ada bayangannya nggak sih? Ada lah abang-abang Gojeknya datang. Oh iya, iya. Iya. Kalau untuk data pada saat kita diminta Bapeda itu kita juga sharingnya tuh tertutup gitu sih Pak. Jadi kayak misalnya mereka jadi oke kita akan berikan numbers itu ada 1352, mereka minta yang bagus-bagus yang bisa mereka contoh yang mana. Udah itu aja sih sebenarnya itu karena untuk kepentingan Itu bayar, Bu. perencanaan. Eh, enggak sih Pak, alhamdulillahnya sih enggak. Jadi Oh. memang pada saat itu saya minta tim GoFood untuk keluarin datanya dan ternyata datanya itu kan mereka butuh number sama
yang top aja kan. Waktu di Bapeda tuh mereka mau studi banding lah ibaratnya. Jadi mereka cuma butuh UMKM mereka yang terdaftar di GoFood ada berapa, terus kemudian mereka butuh ini kira-kira sampai hit berapa revenue gitu aja sih. Jadi kalau sampai sedetail supaya datanya bisa diolah dan lain semacamnya itu memang belum sih Pak. Tapi mungkin kalau untuk kepentingan penelitian ya mungkin bisa dipropose aja sih Pak nanti. Itu biasanya Baik. kan memang ada proposal dari, karena kan kalau pendidikan beda ya, kepentingan untuk pendidikan gitu misalnya. Ya Siap, nanti terima riset kasih. bareng aja Mbak Noni. Boleh. Ya. Jadi Terima kasih. saya share beliau pengen berkenan kalau dikasih kelas agak banyakan ya Mbak Noni ya. Boleh Pak, boleh. Asal jelas jamnya kayaknya Pak Nur. Iya. Kalau Jangan untuk malam gitu. kalau untuk pendidikan tapi mahasiswanya pebisnis semua agak repot juga tuh Bu Noni. Iya, saya dari kemarin udah wanti-wanti, wah ini kayaknya mahasiswanya yang lebih jago dari saya, Pak. Karena udah pelaku bisnis. Baik, terima kasih Bu Mbak Noni, teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira teman-teman semua sebagai mahasiswa, sebagai pebisnis, sebagai pelaku UMKM, mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi ya, bisa mendapatkan ilmu, lalu kemudian nanti kita bisa coba praktekkan, karena tanpa dipraktekkan kelihatannya itu hanya ya sia-sia saja gitu ya. Jadi memang harus kita praktekin, terlebih lagi kita masuk ke sesi semester terakhir nih teman-teman. Jadi kudu semangat kejar tugas akhirnya dan juga bisa kita selesaikan. Saya bisa satu lagi. Gimana Pak Afif? Bisa satu lagi ya, terakhir Oh, ya. Pak Afif mau mengajukan pertanyaan? Silakan atau kalau gitu. Maaf, Mbak Nuni, saya ke off-cam ya. Tapi agak batuk. Saya kan cek ini ya, cek LinkedIn-nya Mbak Nuni ya. Jadi Mbak Nuni itu tadi sudah fasih sekali menjelaskan tentang bisnis, financial technology, dan lain-lain ya. Suara saya jelas nggak? Kecil? Suaranya jelas? Kecil ya. Dan ternyata Mbak Nuni itu S1-nya bukan di jurusan IT atau related to financial technology. Mbak Nuni ini lulus dari prodi economics, kalau kita ilmu ekonomi ya. Dan kemudian S2-nya di Paramadina sih, jurusan apa? Jurusan manajemen. Nah, ini menarik Mbak Nuni, jadi maksudnya mohon Mbak Nuni itu memberikan motivasi kepada kita semua nih, gitu. Jadi kalau kita itu istilahnya bekerja, kadang-kadang memang tidak harus sesuai dengan program kita, tidak harus sesuai dengan program kita. Dan Mbak Nuni bisa cerita dari mana itu asalnya Mbak Nuni, kemudian minatnya itu tumbuh, passionnya itu tumbuh, kemudian belajarnya gimana itu sampai begitu fasih bicara tentang fintech, tentang macam-macamnya. Kadang-kadang kan sebagian mahasiswa kan kalau dia itu belajarnya economics, ya dia larinya ya ke peneliti gitu kan, biasanya kan gitu ya, bagian besar kan bagus sih, nggak ada masalah. Cuma ketika dibutuhkan untuk switch ke kompetensi yang lain itu ya harus siap. Jadi salah satu hal itu harus sesuai dengan dengan kompetensi yang dipelajari di program, tapi bisa fast learner menghadapi produk ya. Terima kasih Mbak. Mohon maaf, berarti ini pertanyaannya tentang gimana caranya bisa
personal development nih Pak Herman ya ini pertanyaannya. Iya, bisa satu sesi sendiri itu Mbak Noni. Ini Oke, saya istilahnya spill dulu Mas. Itu spill Oh ya, dulu. spill boleh buat sesi boleh. berikutnya. Oke, oke, ya saya setuju sih benar Pak. Jadi memang sekarang itu generasi kita tuh kayaknya kalau misalnya belajar ya ekonomi berarti harus masuknya ke bank gitu kan. Kalau ambilnya IPA berarti harus masuknya ke jurusan yang sama gitu misalnya. Nah kalau saya sendiri sebenarnya balik lagi ke tujuan kita di awal gitu. Jadi kalau saya itu dari awal semenjak kuliah S1 itu em, lagi-lagi nih termasuk ke prinsipal diri ya gitu. Jadi kalau saya sih berpikir bahwa gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan cuman orang yang sedikit aja gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya mau di trace gitu, saya tuh menghindari beberapa bidang yang memang lumayan nggak berhubungan dengan masyarakat atau halayak yang untuk bermanfaat gitu. Jadi itu dulu prinsipalnya yang pertama. Dan yang kedua, kadang kita tuh ketika kita udah lulus, kemudian kita udah dapat kerja, itu kita stop belajar, Pak. Nah, dari situ tuh malah sebenarnya memupuk kemalasan kita jadi lebih malas lagi, lebih malas lagi, lebih malas lagi gitu. Jadi akhirnya sense of learning-nya atau sense of belajarnya tuh udah tumpul gitu, udah gak pengen belajar lagi gitu. Dan sedangkan kita tuh dihadapi dengan kondisi ekonomi yang unstable gitu kan, kondisi politik yang unstable dan lain semacamnya. Jadi memang agility kita atau flexibility kita itu sangat diharapkan cepat switch. Dan mungkin yang teman-teman tahu, Goto itu sudah banyak banget semenjak go public itu udah banyak berita bahwa ada efisiensi, ada layoff besar-besaran, dan itu membuat kita tuh semakin kuat dan akhirnya kita dipaksa untuk agile gitu. Yang sebelumnya saya pegang hanya Jabodetabek aja tiba-tiba diberikan kepercayaan untuk pegang senasional misalnya. Nah, itu aja kan dari situ kita harus memaksa diri kita bahwa oke kita harus belajar gitu. Saya ada background di ekonomi, tapi data analytics atau business intelligence juga saya sedang mendalami gitu. Jadi kayak sekarang itu mungkin sense of learning-nya itu yang kita tuh kadang akhirnya kita tumpul-tumpul hilang gitu misalnya kan. Kayak sekarang Gen millennials, Gen Z itu aja kan kayak uh, di sela-sela waktu luangnya mereka lebih pilih untuk buka sosial media misalnya. Dan habit-habit yang baik kayak misalnya mereka harus baca buku, aduh kayak udah males sebenarnya kan learning itu juga nggak harus dari buku. Misalnya sekarang banyak video-video online course yang itu udah memudahkan gitu. Jadi makanya yang pertama itu balik ke prinsipal dari diri kita sendiri yang dimana prinsip hidup saya dari dulu tuh memang saya pingin berkecimpung di bidang yang memang bermanfaat untuk banyak orang, itu yang pertama. Dan yang kedua ya memang sense of learning-nya itu jangan sampai hilang gitu. Jadi walaupun kita sudah berumur atau mungkin dipikirnya kayak kita udah nggak mampu, sebenarnya tuh mampu. Itu cuman itu cuman bisikan syaitan aja yang bilang kita tuh nggak mampu untuk belajar gitu kan. Yang namanya males udah males aja gitu kan, sebenarnya enggak gitu. Jadi makanya itu tadi sih. Jadi gimana saya dari economics and then management tapi kita bisa data analytics gitu dan itu sense of learning dan alhamdulillah juga selalu dimudahkan sama Allah juga buat belajar. Dan tujuannya apa dulu gitu. Kalau tujuannya memang tidak untuk memberikan manfaat untuk orang lain, cuman untuk dirinya sendiri ya mungkin nanti jalannya jadi lebih rumit misalnya gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya memang untuk berbuat yang lebih gitu untuk diri kita dan untuk orang lain, ya insya Allah sih sebenarnya selalu ada jalannya sih Pak. Itu aja kayaknya spill-nya, kalau kepanjangan saya jadi curhatin deh. Ini keren banget Ya, sih. terima Boleh. kasih. Jadi kalau bahasanya sih mansan di hasan yang tinggal ajrun ajrun ambil. Terima kasih Pak Dani. Makasih Pak Afif. Terima kasih banyak juga Mbak Noni atas knowledge-nya, sharing-sharingnya. Jadi makin motivasi kita ya, semangat. Bukan benar kata Pak Nur, memang kalau makin malam itu makin hangat ini kelas ini tuh. Jadi, cuman ya
waktu juga lah ya yang harus memisahkan kita. Asik. Jadi mohon maaf nih lahir dan batin teman-teman semua jika selama memandu kegiatan diskusi kita malam ini banyak terdapat kekurangan di sana sini, tapi mudah-mudahan saya berharap teman-teman semua bisa dapat intisari dari diskusi kita, terus kemudian bisa kita jadikan knowledge bagi kita yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, kita akhiri ya perjumpaan kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Foto bareng dulu, Nanti foto bareng dulu. ya sebelum kita tutup kita foto bareng dulu. Boleh open cam ya teman-teman semua. Ya, kita tunggu. Ayo teman-teman yang mau dapat absen nih dari Pak Nur, jangan lupa di open cam buat bukti. Pak Us nih, aduh Pak Us gimana Pak Us? Pak Us bisa lempar wacana doang ini Pak Nur nih, gimana nih Pak? Emang nih, aduh, mahasiswa teladan. Mahasiswa teladan. Oke teman-teman, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya, saya kira cukup. Siap, smile semuanya. Oke, terima kasih banyak sudah di capture. Oke, terima kasih Pak Herman sudah memandu diskusi malam hari ini. Special thanks buat Mbak Noni, give a round of applause buat Mbak Noni. Terima kasih atas sharingnya, diskusi yang menarik. Moga-moga jadi insight yang berharga buat teman-teman. Menarik ya, tadi satu kata kunci juga saya dapat tuh, ternyata dengan digital place tetap jadi penting ternyata Mbak ya. Ini menarik tuh ya, teman-teman. Oke, dan moga-moga ini bukan sesi yang terakhir ya Mbak Noni, nanti berkenan diundang-undang lagi gitu. Tinggal Pak Yaser kita kelitikin aja nanti, gampang lah itu. Siap Pak, siap. Oke, thank you Mbak Noni atas Sama-sama. sharingnya. Moga-moga nggak bosan. Dan kita akhiri kelas kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma Bihamdik, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.